Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Muslim versus Muslim, itu headline-nya sekarang ya, highlight-nya. Sangat disayangkan dan sangat menyedihkan. Mau tidak mau, kita itu harus melihat bahwa PWILS ini mereka ya muslimin, karena untuk melihat keislaman seseorang itu cukup secara zahir, dan secara zahir itu mereka nida dengan asma Allah, kemudian membacakan sholawat, dan banyak memang yang menunjukkan bahwa mereka itu muslim. Jadi kita tidak bisa serta-merta menuduh mereka itu yang bukan-bukan. Cuman secara zahir juga bisa dipastikan mereka itu juhala, orang-orang yang tidak memahami agama, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dan terbodohi. Nah, tajuknya yang ramai di berita-berita itu kan berita-berita yang memberitakan tentang bentrok berdarahnya PWILS dengan FPI. Mereka juga orang-orang tidak terlalu paham duduk perkaranya seperti apa, masalahnya seperti apa, sehingga di antara mereka itu ada yang menyudutkan juga kepada pihaknya Habib Rizik. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa jurnalisme sekarang itu sudah tidak ada pada koridornya. Jadi tidak ada cover both sides, kemudian tidak ada klarifikasi. Cuman misalkan dia itu ada suatu kejadian di lapangan, kemudian dengan enak sekali mereka itu memberikan judul-judul atau tagline-tagline yang sifatnya itu adalah opini. Itu tidak boleh ya di dalam jurnalistik itu, di dalam jurnalisme itu tidak boleh. Nah, terlepas dari track record yang menempel pada dirinya Habib Rizik, karena kita memang mau tidak mau harus menerima bahwa Habib Rizik ini pernah memiliki masalah dengan hukum, tapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa jasa beliau itu amat sangat banyak sekali. Beliau itu sudah berjuang untuk menegakkan agama sepaling maksimal begitu ya, dalam pengertian semaksimal mungkin untuk menegakkan syariat itu sejak dulu, sejak zamannya Pak Harto. Secara sosial beliau itu banyak sekali jasanya, kemudian secara keilmuan juga beliau itu sangat banyak sekali jasanya, secara politik demokrasi itu juga sangat banyak sekali jasanya. Jadi dalam video sebelumnya saya mengatakan bahwa demokrasi itu di Indonesia membutuhkan figur seperti Habib Rizik, dan figur seperti Habib Rizik ini pasti banyak yang tidak suka, dan yang tidak suka dari dulu itu siapa? Penguasa begitu. Jadi tidak melihat kepada siapapun, karena dalam pengertian misalnya zaman Soeharto ya yang nggak sukanya Soeharto, zamannya Gus Dur yang tidak sukanya ya Gus Dur, zamannya Megawati misalkan yang tidak suka ya Megawati. Ya memang akan terus seperti itu, karena sekali lagi saya katakan bahwa figurnya Habib Rizik ini adalah figur penyeimbang demokrasi. Taruhlah nanti kalau misalkan ya Pak Anies Baswedan jadi, kalau misalkan begitu jadi, Habib Rizik pun akan melihat dari segi yang sinis sama. Karena ini adalah sinisme yang diperlukan di dalam demokrasi. Nah sekarang kalau hal seperti ini berusaha untuk dilenyapkan, maka itu adalah melenyapkan demokrasi itu sendiri. Kecuali kalau misalkan ada figur yang setara dengan Habib Rizik yang bisa memberikan perspektif yang sama. Yang kita lihat misalkan sekarang ada di Rocky Gerung. Tapi Rocky Gerung itu pun dia sebatas narasi. Jadi dia sebatas narasi yang mana tidak bisa memberikan tekanan secara politis begitu. Secara politik Rocky Gerung tidak bisa memberikan tekanan. Ya, dia hanya bisa memberikan secara narasi begitu ya. Beda dengan Habib Rizik. Nah, apakah kemudian seluruh pidato Habib Rizik dan seluruh ceramah Habib Rizik itu selalu demikian? Kalau kita lihat ya tidak juga. Mungkin orang-orang yang tidak terlalu kenal dengan beliau akan kecele ya, akan terkecoh. Sebagaimana saya juga pernah terkecoh. Tetapi kemudian ternyata banyak murid-murid beliau itu yang alim, dan tidak akan ada murid yang alim itu keluar dari guru yang tidak alim. Ya gurunya pun alim juga. Habib Rizik itu malah beliau memiliki beberapa kitab yang sangat dalam sekali membahas tentang fikih misalkan. Kemudian pengetahuannya tentang keaswajaan juga tidak bisa dianggap sebelah mata untuk di Nusantara, itu cukup beliau itu. Nah, akan kita saksikan sekarang apa sih? Apakah ceramah yang beliau
berikan di Pemalang kemarin itu bermasalah atau tidak. Ini ada isi ceramahnya dan insya Allah akan kita buka ya sedikit demi sedikit apa sebetulnya yang disampaikan oleh Habib Rizik pada kesempatan kali ini. Kita saksikan saja. Saya keluar masuk ke Malang ini bukan baru sekarang, saudara. Saya sudah puluhan tahun, 40 tahun saya berdakwah, saudara. Keluar masuk kampung, naik gunung, turun ke lembah, saudara. Masuk ke desa-desa, saudara. Saya enggak pernah bikin ribut. 40 tahun saya berdakwah di mana-mana, enggak ada. Habis dakwah, panitia berkelahi, enggak ada. Habis dakwah, saudara, jamaah pukul-pukulan, enggak ada. Baik, betul. Itu betul. Jadi gaya orasi dengan tindakan itu dua perkara yang berbeda ya. Gaya orasi Habib Rizik ini sekali lagi saya katakan itu diperlukan oleh demokrasi untuk memberikan tekanan sedikitnya secara psikologis kepada pemerintah untuk minimal mereka itu mempertimbangkan kaum-kaum yang termarginalkan dari isu politik. Kaum-kaum yang termarginalkan dari isu politik disayangkannya di negara yang mayoritas muslim ini adalah umat muslim itu sendiri, dalam pengertian mereka yang benar-benar membawa isu kepesantrenan, isu Islam tradisional atau saya katakan isu Islam ortodoks ya. Saya katakan ortodoks ya kalau kita mau melihat dengan cara pandang orientalis ya seperti itu. Salaf lah dalam pengertian yang lain. Itu tidak banyak yang memperjuangkannya. Kalau kita misalkan kita lihat sekarang ya dari para kiai Nahdlatul Ulama, mereka itu kan memang kalau pesantren salaf, tetapi kalau sikap politik itu tidak salaf sama sekali. Dan itu pun diakui kan oleh beberapa influencer Nahdlatul Ulama atau kita katakan beberapa kiainya Nahdlatul Ulama bahwa pergeseran sikap berpolitik NU ini semenjak almarhum Gus Dur. Dan biasa di dalam politik setiap orang memiliki pandangan masing-masing dan setiap orang bisa mempertanggungjawabkan pandangannya, tidak menjadi masalah. Cuman kalau misalkan bagi saya misalkan begitu ya secara pribadi, Habib Rizik ini secara syariat itu menggugurkan fardu kifayah. Ada tuh bagian-bagiannya. Dan Habib Rizik itu kalau misalkan berbicara kemudian berorasi di depan panggung, ya orang-orang kan sampai terbakar semangatnya karena memang gayanya seperti itu. Tapi kalau sudah selesai, apakah ada sampai pukul-pukulan? Nggak ada. Ya, dan kita lihat nanti misalkan sebelum PWILS ini ada sering sekali Wahabi itu diturunkan dari panggung, diturunkan dari ceramah-ceramahnya. Semenjak ada PWILS mungkin baru sekali ya atau tidak pernah sama sekali semenjak ada PWILS. Karena mungkin di sini kita bisa melihat indikasi bahwa yang suka membubarkan pengajian itu dari awal siapa? Ya orang-orang yang ada di PWILS itu dan bukan menjadi sebuah opini tatkala saya mengatakan bahwa kebanyakan atau banyak sekali anggota-anggota PWLS itu tadinya adalah muhibbin ya. Karena memang dibawa sama si Imad. Si Imadnya itu sendiri tadinya muhibbin, dia yang mengatakan tidak akan membenci kepada zuriyahnya Nabi Muhammad SAW kecuali 3 orang kan, diantaranya itu anak zina, kemudian yang dijimat tatkala haid dan lain sebagainya, itu Imad yang mengatakan. Fitnah itu semua, saudara. Mereka melapor ke aparat, Habib Rizik itu keras. Nanti kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak pernah ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar. Betul? Takbir. Siap lawan mereka? Takbir. Mengaku Ahlus Sunnah PKI kalian. Saudara, jadi kali ini tidak diurus, saudara. Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri, ormas-ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan. Walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal, saudara. Takbir. Oke. Ada perkataan menarik tadi di sini bahwa mereka itu mengakunya Ahlus Sunnah, tetapi senyatanya mereka itu adalah PKI. Bagian PKI-nya saya lewat dulu ya. Cuman bagian mereka mengaku Ahlus Sunnahnya betul. Jadi mereka itu mengaku Ahlus Sunnah, tetapi bukan Ahlus Sunnah. Di situ saja saya tidak melebeli apapun kepada mereka, kepada PWLS, kecuali ya pengakuan dusta mereka bahwa mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mana ada organisasi yang dibentuk dalam jangka waktu 1 tahun mungkin ya, entah pernah ulang tahun atau tidak PWILS ini,
Kemudian sesaat setelah itu dibentuk, hal pertama kali yang mereka lakukan adalah berkoordinasi untuk membubarkan pengajian. Ini tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nahdlatul Ulama. Memang sedari awal kelompok ini diciptakan, dibentuk untuk melakukan perpecahan secara fisik begitu. Dan perpecahan secara fisik ini tidak boleh dilakukan ya. Jadi wala tafarraqu, janganlah kalian itu bercerai-berai. Bukan dalam pengertian pendapat, karena kalau dalam pengertian pendapat sedari dulu para sahabat pun sudah berbeda pendapat, itu sedari dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, para sahabat itu sudah berbeda pendapat sedari dulu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan hal itu. Berarti kan tidak menjadi permasalahan begitu. Baru ada perpecahan atau perbedaan pendapat yang menimbulkan kepada perpecahan, konflik secara fisik itu setelah Rasulullah SAW, terutama di zamannya Sayyidina Muawiyah. Ya mau gimana lagi, itu sudah fakta sejarahnya demikian. Kemudian perbedaan-perbedaan pendapat yang ada setelahnya juga banyak sekali menimbulkan perpecahan di lapangan secara fisik, sampai pada akhirnya keluar ijma bahwa yang namanya Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian salah satu dari 4 madhab di dalam fikih, kemudian di dalam tasawuf ada 2 yang diikuti, atau 3 atau 4 begitu ya. Nah ini beberapa perkara yang kita itu sudah settle, sudah selesai. Makanya orang-orang yang berbeda ini berbeda sekali ini madzhab ini ya. Madzhab yang 4 ini berbeda sekali. Tetapi masing-masing dari penganut madzhab ini tidak menyesatkan madzhab yang lain, terutama dalam segi akidahnya, apalagi kalau sampai bentrok. Saat ini begitu ya, tidak ada. Dan ini ijma'nya sudah terjadi, konsensusnya sudah terjadi. Orang-orang seperti PWLS ini mencari sisi lain, mencari alasan lain untuk memecah belah umat muslim di lapangan. Dan itu terjadi. Yang bawa siapa? Si Imad laknatullah alaih. Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Setuju. Allahu Akbar. Saya akan ingatkan kepada seluruh laskar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara Sabang sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mau ganggu kiai, betul? Setuju tidak? Setuju. Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Oke, itu kalau hadir di pengajian Habib Rizik itu begitu semangat kita itu ya. Saya belum pernah qadarullah, saya belum pernah hadir secara langsung di pengajiannya Habib Rizik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kesempatan untuk datang begitu ya. Belum pernah, karena ya saya itu bukan tipe orang yang suka pengajian di atas panggung seperti itu, baik ngisi atau ikut. Jadi kalau pengajian itu lebih enaknya ya taklim gitu ya, pegang kitab, itu tipe saya. Tapi kalau lihat Habib Rizik itu, saya dengar guru saya itu mengatakan kalau habaib sudah berbicara itu vibes-nya lain ya. Kalau kita lihat di monitor atau di layar itu tidak terlalu terbawa suasana. Tapi kalau sudah masuk begitu ke situ, itu lain. Kalau para habaib itu takbir, Habib Bahar misalkan, Habib Rizik itu mengajak takbir, itu bawaannya kita pengen takbir, itu kata guru saya begitu. Nah, sekarang kita itu memiliki, kalau dikatakan musuh, entah mungkin bisa atau tidak ya. Kita mengatakan antitesa saja ya, biar bahasanya enak. Kita memiliki antitesa sendiri, antitesa baru sekarang selain Wahabi begitu. Karena kalau dengan Wahabi memang secara ideologi itu sudah berbeda lah, dan itu bisa dibicarakan secara ilmiah, dan mereka pun beberapa kesempatan dulu begitu ya, kalau sekarang udah jarang, mereka masih mau berdebat, mereka masih mau bertukar pikiran begitu ya, sampai memang ada beberapa dari yang mengaku aswaja membubarkan pengajian mereka juga, pengajiannya Wahabi juga. Cuman antitesa sekarang kita ini ya, organisasi macam PWI LS ini
Lah orang ada pengajian loh, pengajian. Ini tidak diundang datang, dan ini beberapa kali terjadi. Mungkin akan kita bahas nanti ya, yang skalanya lebih kecil tuh ada di satu tempat, di mana ya, di Brebes kalau tidak salah. Saya lupa tuh. Kalau tidak salah di Brebes tempatnya itu. Ada pengajian mengundang Habib, dan pengajiannya itu memang bukan pengajian di panggung seperti ini di rumah. Mungkin itu buka kitab, saya tidak terlalu melihat itu. Cuman lebih ilmiah lah daripada pengajian di atas panggung. Kemudian ada orang-orang yang tidak diundang, yang mana mereka itu secara terang-terangan adalah PWILS, berusuh di situ. Itu kan secara hukum juga sudah trespassing. Ini orang-orang PWI ini memang mereka itu selain tidak mengetahui syariat hukum agama, mereka juga tidak mengetahui hukum negara, sehingga hidupnya itu tidak ada aturannya sama sekali, seenak-enak mereka saja. Mereka pengen membubarkan pengajian, mereka bubarkan. Mereka pengen datang ke satu tempat, mereka datang begitu. Malah sampai bawa pentungan, malah di dalam beberapa video dan foto itu membawa senjata tajam. Ya ini repotnya, yang jadi tambah repot lagi, mereka itu membawa pesohor-pesohor, di antaranya itu siapa? Si Oma Irama itu. Kan kasihan kita itu ya ngelihatnya. Dipikir ini, saudara jangan begitu, Habib Rizik nggak datang. Udah jangan segitu aja dah. Udah terus. Tahun depan lagi, tahun depan. Sekarang harus lanjut. Capek. Baru lama udah gas 7. Giginya udah gigi 7, ya sudah. Biasanya kan orang ceramah awal pelan-pelan dulu, betul? Pelan-pelan, jangan langsung gigi 7, betul? Nah, kenapa saya gigi 7? Karena saya tadi dari depan ada 5 jamaah saudara yang nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat, niat dari rumah mau ngaji, saudara ditebas dengan pedang di depan. Nah yang lepas itu bubar. Saat ini dikejar sama saudara lari, habis lepas lari, bencong. Betul, betul. Kurang ajar saudara. Jadi supaya masyarakat di sini tahu ya, di sekitar kita ada PKI yang ingin membubarkan pengajian, yang ingin ngadu domba Habib dan Kiai, yang ingin merusak kesatuan dan kesatuan umat. Maka itu sekali lagi saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap hajar kejar siapapun yang mengganggu ulama? Siap? Takbir! Saudara, kalau ada ormas atau tokoh yang saling berbeda pendapat, saudara, nggak usah saling ancam, nggak usah ribut, jangan. Kan Allah udah ajarkan dalam Al-Quran, saudara. Baca surat An-Nahl ayat 125, saudara. Di sana Allah ajarkan Nabi bagaimana cara menghadapi orang kafir ahlul kitab. Bagaimana caranya? Allah ajarkan Nabi. Apa kata Allah kepada Nabi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hei Muhammad, ajak mereka itu ke jalan Tuhanmu. Artinya ajak mereka masuk Islam. Tapi dengan cara apa? Bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang antara ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Atau dengan kata lain, Nabi diperintahkan oleh Allah, ajak itu ahlul kitab, ajak itu orang-orang kafir masuk ke dalam ajaran Islam, tapi dengan apa? Hikmah, dengan akhlak yang baik. Indah tidak? Indah tidak? Nggak sampai di situ. Kata Allah, wal mau'izatul hasan. Ajak mereka, kasih nasihat-nasihat yang bagus. Ini sama orang kafir. Nabi diajarkan Allah bagaimana ngadepin orang kafir. Caranya dakwah mereka bil hikmah dan mau'izatul hasanah. Yang ketiga kata Allah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat. Mujadalah sudah al-jidal. Wajadilhum, ajak mereka berdebat, ajak mereka diskusi, ajak orang-orang ahli kitab tafsir tersebut untuk berdialog. Tapi ingat, kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik.
Masya Allah. Allah nggak mengatakan billati hiya hasan, tapi Allah mengatakan billati hiya ahsan. Jadi Allah nggak mengatakan ajak mereka dialog dengan cara yang baik. Enggak, Allah katakan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah, indah tidak Islam? Saya mau tanya, jawab yang keempat, indah tidak Islam? Bagus tidak Islam? Sekarang saya mau tanya, itu kepada orang kafir saja kita nggak cocok pandangan, saudara, kita mesti hadapi secara baik-baik, dialog dengan baik, saudara, bukan main kejar main hajar, bukan main serang dengan pedang, bukan, saudara, ajak dialog, betul? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau sama orang kafir saja kita harus ajak dialog, lalu kalau sesama muslim bagaimana? Lalu kalau sesama muslim bagaimana? Kalau orang kafir aja kita mesti dialog dengan cara yang terbaik, apalagi sesama muslim. Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda sikap, walaupun kita berbeda ormas, walaupun kita berbeda partai, walaupun kita berbeda golongan, saudara, walaupun kita berbeda mazhab, sesama muslim dialog dengan cara yang lebih baik lagi, saudara. Betul? Betul. Betul? Betul. Ini ajaran Islam. Oke, sebentar. Ini menarik lagi yang dikatakan oleh Habib Rizik. Jadi dari hal ini begitu ya, di dalam video ini, di dalam ceramah ini, Habib Rizik itu tidak bawa-bawa nama si Imad sama sekali. Padahal kalau mau ya, Habib Rizik itu kekuatannya besar. Makanya orang-orang sampai pada takut juga sama yang bersangkutan sama beliau ini. Diganggu terus kan Habib Rizik ini. Kalau saya jadi Habib Rizik itu ya, pengikut sudah banyak, pesantren ya ada, loyalis banyak, kemudian ngaji yang ngundang juga banyak, baru punya anak lagi. Saya mah nggak bakalan mau kayak gini. Kalau saya itu baru punya anak kecil tuh. Saya tuh kalau melihat perjuangannya para ulama itu luar biasa mereka itu. Orang-orang awamnya saja nggak mau dibilang begitu, nggak mau dibilangin orang-orang awamnya. Rahmatnya ulama kepada orang awam itu sangat besar. Cuman orang awamnya itu sendiri kadang-kadang mereka itu tidak paham bahwa mereka itu sebetulnya sedang diopeni begitu, sedang diperhatikan, sedang diurus oleh para alim ulama itu. Nah, ala kulli hal ya, yang dikatakan oleh Habib Rizik ini yang wajadilhum billati hiya ahsan. Ada perbedaan kalau saya sedikit gitu ya dengan apa yang beliau jelaskan. Jadi ayat ini itu sudah dinasah dengan ayat qital, dengan ayat perang, itu sudah dinasah. Itu pertama. Cuman di dalam tafsir-tafsirnya itu dikatakan bahwa hukum mujadalah billati hiya ahsan begitu ya. Itu masih tetap kepada orang mukmin. Jadi memang ini mansuh, tapi mansuhnya itu kepada kufar karena sudah ada ayat qital. Nah, kepada orang mukmin itu masih terjadi mujadalah dengan hasan, itu dengan ihsan, malah tadi bukan dengan hasan tapi dengan ihsan, dengan yang sangat baik, yang terbaik, dengan cara yang terbaik, mengeluarkan dalil, mengeluarkan data-data begitu, mengeluarkan mukadimah sughra kubra, pokoknya sampai mereka itu benar-benar paham. Kalau ini dengan sesama muslim itu masih begitu ya. Kalau dengan kafir yang harbi itu sudah lain. Kalau dengan kafir yang dhimmi mungkin masih berlaku begitu ya. Kalau buka ya, itu masih berlaku, di dalam tafsirnya dikatakan demikian. Nah, kalau dengan kafir yang dhimmi saja kita itu harus mujadalah dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik malah. Kenapa dengan sesama muslim tidak begitu? Ini memang ada beberapa kasus, misalkan Habib Rizik tatkala Ahok itu secara seenaknya membawa ayat Al-Quran, ya itu kan kafir tuh Ahok mah, bukan muslim. Kemudian dengan seenak hati begitu ya membawa tafsir, membawa ayat umat muslim itu ya nggak bisa. Kalau seperti itu sudah penghinaan, itu sudah blasfemi terhadap agama yang lain. Makanya Habib Rizik turun saat itu, dan itu kan fenomenalnya saat itu sampai entah mungkin jutaan orang ya mungkin sampai 1 juta atau lebih lah, saya tidak terlalu memperhatikan itu waktu di Jakarta yang sampai sekarang jadi 212 itu. Nah, ini adalah prestasinya Habib Rizik. Kalau mau begitu ya, kalau pikirannya Habib Rizik ini kayak si Abbas Buntet, kayak si Imad, baru dikasih kekuatan se-PWI saja, baru secuil aja seperti itu, mereka itu udah berani merangsak ke pengajian yang diampu oleh Habib Rizik.
Alhamdulillah Habib Rizik itu pikirannya tidak sependek mereka. Padahal kalau mau, beliau itu bisa setidaknya untuk membuat kekacauan begitu di di Indonesia itu. Kalau beliau mau itu bisa. Dan orang itu kalau sudah cinta kepada seseorang itu sulit untuk melihat kesalahan begitu. Kepada siapapun itu, ya baik kepada si Imad ya begitu, sama si Abbas Bunt ya begitu, sama HRS juga bukan pengecualian begitu. Orang kalau sudah cinta sama HRS, kalau meskipun misalkan Habib Rizik ini dalam satu kesempatan di dalam perkataannya ada yang salah misalkan, tidak akan bisa melihat kalau sudah cinta buta itu. Nah, makanya kita itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita cinta kepada seseorang, mudah-mudahan telinga kita ini masih bisa membedakan ya, mana yang benar dan mana yang salah, tanpa melewati batas. Kalau misalkan salah di dalam hal partikular tertentu, ya kita melihatnya salah dalam hal partikular itu saja, jangan di generalisir begitu. Oh, kita tidak suka dengan ajaran Wahabi. Saudara, jangan pakai otot. Jangan main gerang, main bakar. Enggak, ajak Wahabinya dialog, saudara. Kau mengatakan peringatan Maulid haram, apa kau punya dalil? Saya mengatakan peringatan Maulid itu boleh. Ini saya punya dalil. Ajak dialog. Orang-orang yang pakai otot, main serang, main kejar, main hentam, saudara, itu nggak punya ilmu. Bodoh. Betul. Hadapi itu Wahabi dengan dialog, ilmu dan adab, saudara. Begitu juga terhadap Syiah, saudara. Jangan pakai kekerasan, membakar, mentusuk, membunuh, saudara. Nggak boleh. Oh, kita nggak cocok dengan Syiah, kita harus sunnah wal jamaah. Ajak dia, Syiah, sini kamu. Kenapa kamu melaknat Abu Bakar Siddiq? Kenapa kamu melaknat Umar bin Khattab? Kenapa kamu melaknat Utsman bin Affan? Kenapa kamu melaknat Sayyidatuna Aisyah? Kenapa? Apa dalilmu? Silakan, aku mendengar. Kami Ahlus Sunnah cinta kepada semua sahabat, apalagi kepada Sayyidatuna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu. Saya tanya, cinta sahabat tidak? Cinta. Jawab dengan kompak, cinta sahabat cinta. Tidak? Kita sampaikan kepada Syiah. Oke. Nah itu jadi betul, orang yang menghadapi perbedaan dengan otot itu adalah kelompok orang-orang IQ jongkok yang bodoh, minal juhala, dan itu ada di PWILS ya. Orang yang mengikuti ulama itu tidak semestinya demikian. Para ulama pun tidak semestinya mengerahkan pasukannya untuk berbuat anarkis sedari awal begitu. Ini sedari awal sudah rungkatkan Ba'alwi, ratakan Ba'alwi, mundur sikat begitu. Ini merupakan sebuah kebodohan. Dan tadi saya katakan kepada Wahabi juga demikian. Habib Rizik itu ceramah mengenai Ba'alwi di tempatnya sendiri, mengenai Wahabi ya di tempatnya sendiri, tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Kalau dengan cara anarkis beliau bisa, tetapi beliau tidak memilih itu, dan lain sebagainya. Ini harus dilihat dengan kacamata yang jernih. Jangan mendengar provokasi-provokasi yang ada di luar. Belajarlah, kemudian lihatlah perkara itu dengan jernih, dengan mata kepala sendiri. Dengan itu insya Allah kita bisa terhindarkan dari fitnah-fitnah Dajjal, termasuk di dalamnya itu fitnah-fitnahnya si Imad laknatullah alaih dan Abbas Buntet laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, ada senantiasa dalam rahmat dan maghfirahnya Allah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.